Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillahi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati sultanil awliyai Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ila hadrati Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa ila hadrati ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, hadrati Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim Asy'ari Jombang, hadrati Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Syamsri Jombang, wa kulli muassisin Jam'iyyati Nahdlatul Ulama, wa ila hadrati jami'i masyayikhina khususan Yai Ruhiyat, Yai Ilyas Ruhiyat, Yai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung, Umat Tengku Toha Karawang, Umat Bagus Bakri Sempur, Abu Yadim Yati Banten, Abu Syair Martama Jahid Abdul Salam Cirebon, wa Ammi Kiai Bunyamin bin Muhammad Syafi'i, wa Jaddi Muhammad Syafi'i bin Bahjausin, wa azwajihim, usurihim, wa furuahim, wa jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat, ghafarallahu dhunubahum wa khatayahum wa nakhussu walidayya, Allahumma ighfir lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam pengajian pagi bersama saya dalam keadaan sehat walafiat. Bisa menikmati secangkir kopi, semangkok bubur, sepiring nasi uduk, dan sebatang rokok. Mendengar nyanyian burung, kokok ayam, serta deru mesin kendaraan. Ini tiada lain adalah merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Semoga kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Terima kasih kepada jemaah Facebook yang setia setiap pagi menemani saya. Terutama kepada KM ini, Ustadz Farid Mawardi. Dan Sekretaris KM yaitu Ustadz Kamaluddin Abdullah, mobil khusus atas sidkoh, tihang HP-nya, bahasanya tihang HP itu ya, tempat naruh HP lah ya. Nah ini Ustadz Kamal alhamdulillah telah menginfakkan tihang HP ini untuk pengajian pagi ini. Terima kasih Ustadz Kamal ya, terima kasih banyak. Mang Din Mulyana di Purwakarta, Sekjen MPPK Aceh. Insya Allah kita ketemu malam Jumat di Cipasung dalam acara Haul Cipasung bersama Gus Muafik. Insya Allah kembali kita, mudah-mudahan kita sehat bisa bertemu nanti di Cipasung ya. Ada Kang Mulyana SA juga ini. Ada Kang Sidik Gumelar, Sate Kurban Syekh. Wah ini Kang Sidik Gumelar kemana aja ini? Baru nongol lagi ya, Tasikmalaya 2 ya. Kemudian sahabat-sahabat saya yang lain, ada Ibu Ratna Hidayah Al-Mukhtar, ada Ibu Rina ya, yang selalu hadir. Ada Bapak Haji Iskandar, haji yang paling mabrur di dunia dan akhirat, dengan 2 pengawalnya yaitu Ucuk dan Uceng ya. Semua yang hadir saya ucapkan terima kasih. Ada Kang Diden Kuswandi, ada Pesonaku, Fauzan Ojan, kemudian ada Pak Wahyu Agung di Cikampek. Waduh ini komandan kita Laskar Begundal.
dari Satuan Brimob Polda Jabar bersama anak-anak buahnya tentunya menyimak ya pengajian pagi ini. Terima kasih semuanya. Kang Dudung Abdussalam di Depok, Ustadz muda kita ini. Insya Allah kita ketemu nanti haul ya, Kang Dudung ya. Ustadz Saadi Muhaimin, Ketua DKM Masjid NU nih di perumahan KGP. Terima kasih Ustadz. Kang Mus di Pedut, ini ngaji, ngopi, udut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tangan kanan ya, tangan kanan ini Bu Lina ini, bukan tangan kiri. Cuma kelihatan di sana tangan kanan, tangan kiri mungkin. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja aidan. Dan Bukhari Muslim mengeluarkan lagi hadis man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunassa'a ayu akhara wa huwa bidhammi awalihi wa tashdidi thalithihi al-muhmal wa bil hamzilah fi asarihi ay ajalihi falyasil rahimah. Ini hadis sangat amat populer, sering didengar dari keluar dari lisan para mubaligh ketika halal bihalal, ketika silaturahmi. Barang siapa yang ingin rizkinya diperbanyak, hayang loba duit, hayang naik jabatan, hayang sawah lega. Nah, siapa yang rizkinya ingin diperluas, wayunassa'a, biasanya kita baca wayunsa'a. Kalau di sini kata Imam Ghazali itu cara bacanya bidhammi awalihi wa tashdidi tsalisihi al-muhmal. Jadi wa yunassa'a. Jadi wazan masuk kepada wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kalau kita biasa wazan af'ala yuf'ilu if'alan wa yunsa'a lahu fi ajarihi, ya, fi asarihi. Kalau Imam Ghazali bacanya wa yunassa'a, sama aja. Wa yunsa'a wa yunassa'a sama saja artinya. Artinya ayu akhar, ditangguhkan ajalnya. Barang siapa yang ingin rizkinya luas, barang siapa yang ingin hartanya banyak, jabatannya naik, hartanya berkah, kemudian ajalnya ditangguhkan, maksudnya umurnya dipanjangkan Allah, maka falyasil rahimah, hendaklah orang tersebut silaturahmi, sambungkan tali kekerabatan dengan saudara-saudara kita yang satu nasab, dengan saudara-saudara kita yang satu angkatan, satu alma mater, satu alumni, dengan saudara-saudara kita yang satu agama, satu keyakinan, yaitu Islam, dengan saudara-saudara kita yang satu negara, satu bangsa, bangsa Indonesia, dengan saudara-saudara yang sama-sama manusia, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau mau banyak rezeki, mau umur panjang, ya kuncinya yaitu silaturahmi. Sudah silaturahmi ya. Sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dalam redaksi yang lain, hadis ini diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man sarrahu ayyub satalahu fi rizqihi au yunsa'alahu fi atharihi. Ya, kalau Imam Ghazali membacanya au yunassa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang senang, yang ingin rizkinya diperbanyak oleh Allah, umurnya diperpanjang, maka hendaklah silaturahmi. Ini hanya beda redaksi saja, intinya sama. Kalau pengen panjang umur, banyak rezeki, banyak saudara, ya sudah, silaturahmi itu. Orang tua kita sering bilang, punya saudara, sahabat, teman 1000 terlalu sedikit, tapi punya musuh 1 terlalu banyak.
Kalau kita bermusuhan dengan seseorang, biasanya dengan tetangga saja, mau lewat juga kita lihat-lihat dulu apakah dia ada di depan rumahnya atau tidak. Sempit hidup kita ini. Hanya dengan satu orang, apalagi dengan 2-3 orang, dengan orang banyak. Ya. Tapi kalau kita akur dengan siapapun, akur jeung dulur, tara pasya jeung baraya, kemanapun kita pergi tenang. Saya pergi ke Sukabumi, ya banyak saudara saya di sana. Ya karena memang mertua saya orang sana. Bukan hanya itu, karena saya juga punya teman di sana. Punya saudara, punya teman, saudara sepesantren. Saya datang ke Tasik apalagi. Saya datang ke Cirebon ada juga saudara saya, kenalan saya. Saya datang ke Rembang, Jawa Tengah ada juga saudara saya, kenalan saya di sana. Saya datang ke Semarang sama juga. Jadi kemana saja kita melaku dari wong Jawa, kemana saja kita pergi, orang yang silaturahmi, banyak teman, banyak sahabat, itu nggak pusing. Mau kemalaman di mana, kemudian makan di mana, ya tenang, karena memang banyak saudara. Waduh, ada Al-Mukarram guru kita, tokoh muda NU nasional, yaitu Gus Ulil Absar Abdallah. Ya, alhamdulillah, terima kasih Gus. Yang, aduh, ini kehormatan buat saya, jenengan ikut di pengajian pagi ini. Ya. Bahkan pengertian panjang umur ini ada 2. Ada yang memang secara zahir ya ajalnya itu ditangguhkan, umurnya ya diperpanjang. Misalnya Aki Udin sudah ditentukan umurnya itu kira-kira 70 tahun lah. Tetapi karena banyak silaturahmi, Aki Udin ini sering silaturahmi, tidak pernah punya musuh, maka Allah tambah umurnya menjadi 75 umpamanya. Itu bisa seperti itu. Atau umurnya si pendek. 50 tahun, 55 tahun, bahkan 35-an, 39 tahun. Ya. Pokoknya pendek lah umurnya. Kalau ukuran manusia, akan tetapi walaupun dia meninggal, tapi namanya tetap hidup, dikenang oleh semua orang. Karena jasa-jasanya, karena ilmunya, karena prestasinya, dan yang lain-lain yang positif. Ya. Yang saya tahu Imam Ghazali juga umurnya sekitar 50-an tahun, 55-an tahun. Kemudian Imam Syafi'i umurnya 50 tahun. Putranya Hadratus Syekh, ya, guru bangsa kita, Kiai bapaknya Gus Dur itu Kiai Wahid Hashim, umurnya tidak lebih dari 40 tahun. Ada yang bilang 39, ada yang bilang 35, sekitar itulah. Ya, beliau meninggal muda, tapi luar biasa. Jasanya, prestasinya, ilmunya dikenang bahkan hatta ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti semua orang akan mengenang orang-orang yang umurnya itu walaupun pendek, tapi karena jasanya, karena ilmunya, karena kebaikannya, karena prestasinya dikenang sampai panjang, sampai lama, sampai hari kiamat bahkan. Nah, itu yang dimaksud dengan umur panjang. Tetapi ada riwayat yang menyebutkan suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu malaikat Israel. Ya kalau Nabi bebas, ketemu siapa saja bebas. Mau ketemu iblis, ketemu malaikat, ketemu jin, genderuwo, yang namanya juga Nabi ya. Nabi Musa ketemu malaikat Israel. Tiba-tiba malaikat Israel ngomong sama Nabi Musa begini, Musa, itu umat kamu yang namanya Pulan bin Pulan,
umurnya tinggal 3 hari lagi. Dia mati itu. Soalnya ada dalam catatanku 3 hari ke depan aku ditugaskan untuk mencabut nyawanya. Oh iya. Tapi kamu nggak usah ngomong sama orang itu, biarin aja. Ini sekedar tahu saja bahwa orang itu Fulan bin Fulan dari umatmu ini 3 hari lagi umurnya. Ya Nabi Musa diam aja, nggak ngasih tahu siapapun. Ya emang kalau dapat hatib, dapat wahyu dan lain-lain, yang kalau memang tidak perlu untuk disampaikan kepada umat ya nggak usah. Kadang-kadang kita kalau rahasia-rahasia tertentu yang memang sebetulnya Allah khususkan buat kita, sering diucapkan kepada khalayak ramai ya, nggak jadi walinya ya. Nah, kalau orang-orang dekat dengan Allah sering mendapatkan hatib, ilham, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah lama, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, Nabi Musa ketemu sama orang yang diramalkan, yang disampaikan oleh malaikat Israel umurnya cuma 3 hari lagi. Nah, kok katanya Fulan bin Fulan umurnya 3 hari lagi, kata Israel. Tapi sekarang sudah 3 tahun ini. Sejak Israel ngomong dulu sampai sekarang kan udah 3 tahun, ini masih hidup nih. Akhirnya malah Nabi Musa nanya lagi sama malaikat Israel. Israel ini mohon maaf ini, saya komplain ini. Ada apa Musa? Ya kata Anda dulu umur Fulan bin Fulan umatku itu cuma 3 hari. Kok sekarang ini udah 3 tahun masih hidup? Gimana sih? Nah, kata malaikat Israel, gimana saya mau nyabut umurnya dia? Ketika saya datang ke rumahnya dia, loh mana nih orang lagi silaturahmi sama ibunya. Besoknya saya datang lagi silaturahmi sama bibinya. Besok saya datang lagi ke rumahnya, lagi silaturahmi sama pamannya. Besok saya datang lagi sama kakaknya. Besok sama mertuanya. Terus saja sama teman-temannya. Tiap hari dia silaturahmi. Ya akhirnya ya jadi panjang. Umurnya panjang itu. Nah ini mau percaya mau tidak silakanlah, bukan rukun iman ini ya. Yang jelas ini sebagai gambaran bahwa orang yang silaturahmi itu umurnya akan dipanjangkan oleh Allah. Baik zohir, artinya ya memang hitungan umurnya jadi 70 jadi 73, 60 jadi 65 dan lain sebagainya, dan seterusnya maksudnya. Ataupun maknanya walaupun umurnya pendek tetapi dia namanya akan dikenang sepanjang masa. Nah, ya. Kang Ayi Hambali, Insinyur Haji Ayi Hambali, senior saya di Cipasung. Terima kasih Kang Haji. Mohon doanya biar saya istiqomah. Ada Medika Yudhoyoko. Ada siapa itu? Tangerang hadir siapa? Oh, Neng Yanti. Neng Yanti ini ponakan saya di Tangerang. Terima kasih Neng. Di share ya biar banyak. Ini ada Ustadz Muhammad Abdullah Ade, ini Panglima FBNU Kerawang. Wah, ada Bapak Haji Ujang Yusuf SAG. Nah, ini Ketua LDNU Kerawang. Terima kasih ya semua yang hadir. Semoga sehat-sehat terus. Ada Pak Budi Santoso. Terima kasih. Selanjutnya, berkata junjunan bersabda junjunan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Imam Tirmidzi. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna sillatar rahmi mahabbatun fil ahli masarratun fil mal munsa'atun fil athar. Pelajari silsilah keturunanmu. Saya punya silsilah. Ki Udin punya silsilah, punya turunan. Ustadz Farid Mawardi juga punya turunan. Siapa
anak siapa, kemudian cucu siapa, cicit siapa, cangga siapa, terus ke sana. Itu harus dipelajari. Nanti kalau kita punya silsilah itu, kakek kita punya anak berapa, nah berarti anak-anak kakek kita ini bisa Pak D, bisa Pak Le. Nah, Pak D, Pak Le ini punya anaknya berapa? Nah, berarti itu saudara sepupu kita. Baik pernahnya kakak atau pernah adik. Nah, itu dipelajari terus, dipelajari. Matasilu nabi arhamakum. Pokoknya yang berhubungan dengan tali kekerabatan itu harus kita pelajari. Harus kita ketahui. Jangan sampai kamu anak siapa? Anak Fulan. Bapak kamu, kakek kamu siapa namanya? Kalau nggak salah Mbah Fulan. Terus cicit kamu, ya saya nggak tahu lagi. Sampai kakek doang, kok cicit nggak tahu kesananya. Ya. Nah itu seharusnya, makanya ini ada bani ya. Kalau di Sunda itu ada, saya sih Bani Jausin misalnya gitu. Karena Mbah Buyut saya namanya Mbah Jausin. Nah anak turunannya ya Mbah Bani Jausin disebutnya. Misalnya Haji Ujang Bani Hadi. Nah, kalau Ucup Bani Israel, Ucup sama Uceng. Oh, Uceng itu sebani kalau nggak salah dengan Boas Salosa kalau Uceng ya. Nah, itu harus dipelajari betul itu. Ya, keturunan itu dikenali. Dikenali, diketahui, harus kenal, jangan sampai paremen obor. Ya, jeren yang Sunda, jangan sampai paremen obor. Paremen obor itu ya paremen obor. Sampai nggak kenal sama saudara, padahal masih saudara sepupu, padahal masih saudara satu buyut. Ya belum jauh kan, kalau satu buyut itu belum jauh, tapi udah nggak kenal. Nah, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Kenali, ya karena apa? Fa inna silaturrahmi mahabbatun fil ahli. Sesungguhnya silaturahmi itu melahirkan mahabbah di dalam keluarga itu sendiri. Orang yang sering silaturahmi ya itu lebih disenangi, dicintai banyak orang, terutama ya di lingkungan keluarga itu sendiri. Duh resep kasih eta mengaku wae jeung dulur teh. Nah, aduh lamun katamuan teh mah alhamdulillah bener ngaontek sering silaturahmi dia mah ke saya. Nah itu mendatangkan rasa simpati, rasa cinta, rasa sayang, rasa seneng dari lingkungan keluarganya ya kepada orang yang rajin silaturahmi. Kemudian juga nambah rizki dan menambah umur yang umur kita menjadi panjang. Jadi manfaat silaturahmi itu dicintai banyak orang, kemudian ditambahkan rizki dan kekayaan, dan dipanjangkan umur. Nah, itu salah satu manfaat rizki yang diceritakan dalam hadis ini, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Aibiha az-ziyadah fil umur. Ini Imam Ghazali berani menafsirkan hadis ini ya, munsa'atun fil asar atau munassa'atun fil asar ya, atau ayun sa'afi asarihi itu aibiha az-ziyadah fil umur. Dengan silaturahmi umur akan ditambahkan. Ya kita ngikuti Imam Ghazali saja. Kalau Anda pengen panjang umur ya sudah, banyak silaturahmi. Kemudian kalau Imam Hakim redaksinya lain lagi. Intinya sama. Man sarrahu ayyumaddalahu fi umurihi wa yuwassa'alahu fi rizqihi wa yudfa'anhu maita tusu'i falyataqillaha wal yasil rahimah. Barang siapa yang senang, yang ingin umurnya panjang, rizkinya banyak, rizkinya luas, kemudian tertolak dari mati yang jelek, tidak mau su'ul khotimah. Maksudnya kalau dia ingin panjang umur, banyak rezeki, husnul khotimah, nah gitulah,
maka hendaklah takwa kepada Allah, wal yasil rahimah. Terutama salah satu ajaran takwa yang paling mendukung tujuannya itu panjang umur, kemudian banyak rizki, dan mati husnul khotimah, tertolak dari mati yang jelek, ya, maka hendaklah dia silaturahmi. Jadi wayudfa'an maitatus su itu banyak ininya ya penafsirannya. Yang jelas akhir hayatnya itu tragis lah. Kalau dia tidak ingin mati tragis, ada orang yang mati tragis banget. Misalnya nauzubillah kelindes kereta api, kan tragis itu. Ya, kemudian terpanggang di api, rumah yang kebakaran, tragis itu. Kalau nggak ingin matinya seperti itu, kira-kira begitulah. Atau mautatusu itu ya su'ul khotimah, itu mati yang jelek begitu ya, yang tidak dalam keadaan baik, tidak menjadi orang yang takwa sebelum matinya. Maka kalau tidak ingin seperti itu, hendaklah falayattaqillah wal yasil rahimah. Takwa kepada Allah, sungguh-sungguh menjalankan semua perintah Allah. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh bagi yang mampu, baik kepada tetangga, sayangi orang tua dan lain sebagainya. Wal yasil rahimah, dan hendaklah silaturahmi. Silaturahmi dengan kerabat kita, dengan saudara kita, dengan famili kita, dengan teman kita, dengan tetangga kita, dengan saudara kita seagama, dengan saudara kita satu bangsa, bahkan dengan saudara kita sesama anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Ukhuwah nasabiyah, ukhuwah nahbiyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah waponiyah, dan ukhuwah basyariyah harus benar-benar dirawat dengan baik. Insya Allah manfaatnya, umur kita akan panjang, rizki kita akan luas, dan kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada Kiai Cep Heri Syarifuddin ini, pimpinan Pondok Pesantren Sabilur Rahim. Nah, kalau ini sih sudah bukan silaturahim lagi, tapi Sabilur Rahim. Sudah jalannya silaturahmi. Ya, karena memang Kiai Cep Heri ini terkenal rajin silaturahminya, luar biasa. Semua kiai beliau sambangi, dari mulai Jawa Barat semuanya sudah keliling sampai Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini Kiai Cep Heri sering silaturahminya. Ke Mbah Yai Mus juga nyampe ya, waktu itu ke Mbah Mun juga nyampe. Sambangi terus, rajin silaturahmi ini. Makanya nama pesantrennya Sabilur Rahim. Ya, jalan perut ya. Selanjutnya wal Bazzar bi isnadin la ba'sa bi wal Hakim sahahu annahu qol. Riwayat Imam Hakim, dan beliau menganggap hadis ini sahih. Annahu sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maktubun fit Taurah, tertulis dalam kitab Taurat, man ahabba ayyuzada fi umrih wa fi rizqihi falyasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan, menyukai, mencintai panjang umur, banyak rizki, maka hendaklah dia silaturahmi. Ya, ini redaksinya saja yang berbeda ya. Ya. Tertulis dalam kitab Taurat, jadi bukan hanya ajaran Kangjeng Nabi saja. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam juga ada. Siapa yang ingin rizkinya, umurnya panjang, rizkinya bertambah, maka hendaklah dia silaturahmi. Ya. Aki Udin, ngopi Aki Udin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Wa Abu Ya'la anna shadaqata wasilatul rahmi. Wa anna shadaqata wasilatar rahmi yazidullah bihima fil umri. Yuzidullahu bihima fil umri. Wa yadfa'u bihima maitatasu. Wa yadfa'u bihima al-makruh wal mahdzur. Ini agak sedikit penambahan nih riwayat Abu Ya'la. Bahwa sesungguhnya kata sabda dari Rasulullah SAW, sedekah dan silaturahmi, dengan dua hal ini Allah akan menambahkan umur seseorang. Dengan sedekah dan silaturahmi, Allah juga akan menghindarkan dia dari mati yang tidak mati buruk ya. Jeleknya sebuah kematian, tragisnya sebuah kematian. Su'ul khotimah akan terhindar bagi mereka yang sedekah, rajin sedekah, rajin silaturahmi. Wa yadfa'u bihimal makruh wal mahdur. Allah juga akan menghindarkan kepada orang tersebut dari al-makruh wal mahdur, semua yang tidak diinginkan, semua yang tidak dikehendaki, semua yang tidak disukai, ya, itu tidak akan kena penyakit, sihir, kekurangan harta, terbuka aib dan lain sebagainya lah. Yang tidak kita senangi itu Allah pasti tidak akan menimpakan kepada orang yang rajin sedekah dan rajin silaturahmi. Manfaat sedekah dan silaturahmi, pertama umur panjang. Kedua, rezeki banyak. Itu. Yang ketiga, dicintai banyak orang. Yang keempat, terhindar dari kematian yang buruk. Dan yang terakhir, terhindar dari segala yang tidak diinginkan. Ya. Haturun karena apresiasinya. Mugia sarana alumni Cipasung senang pamiarsa pengosan ngopi pagi sarana sehat. Amin, amin, amin. Wah, kalau sudah Kiai Cep Heri Syarifuddin berdoa, bergetar ini. Ya. Karena beliau memang pelaku silaturahmi, bukan hanya sama orang yang masih hidup, tapi sama para ulama, para wali yang sudah tidak ada, rajin ziarahnya. Cep Heri ini termasuk sarkub, sarjana kuburan. Ya. Galih Ibnu Ramadan, Uceng, hadir ya, Ceng. Udah, Ceng. Nyata di mana nih, Ceng? Hari terakhir nih, Yaumut Tasyrik. Ya. Harusnya nyata lagi. Besok ketemu di kantor NU, Ceng. Pengajian syahriahan Minhajul Abidin ya, bersama Mustasar PCNU Kiai Ahmad Hidayat, pimpinan pesantren Al Hasan Dawan Cikampek. Ya. Bapaknya Kiai Isep dan Kiai Ipai. Besok ketemu ya di kantor NU. Nah. Selanjutnya sedikit lagi nih. Wa Abu Ya'la bisnadin jayyidin an rajulin min Khas'am, dari seorang laki-laki dari Khas'am, nggak disebutkan namanya ini. Qala, dia berkata, ataitu, saya mendatangi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nafarin min ashabi. Saya mengunjungi Kangjeng Nabi, mendatangi beliau, dan beliau itu ada di sebuah perjalanan bersama para sahabatnya. Ya. Ada di sebuah, sedang halqoh ya, sedang bersama para sahabatnya. Ya. Kemudian fakultu, saya memberanikan diri untuk bertanya, antalladzi taz'amu annaka Rasulullah. Kayaknya nih orang baru kenal kepada Kangjeng Nabi. Bukankah Anda yang mengaku bahwa Anda adalah utusan Allah? Qala
Rasul menjawab, "Na'am, ya betul, saya Rasulullah." Qala, dia berkata lagi, "Qultu, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabba ilallah." Kalau begitu boleh saya bertanya, wahai Rasulullah? Silakan, kata Rasul. Amal apa yang paling disukai oleh Allah? Ya Rasulullah. Rasul menjawab, al-imanu billah. Ya, tentu yang pertama iman kepada Allah. Qultu, lalu aku berkata lagi, ya Rasulullah, tsumma mah. Lalu apa lagi? Mah ini ma yang dimasuki ha, apa itu, ha wakop ya, jadi mah. Lalu apa lagi ya Rasul? Silaturahmi. Ya, Rasul dengan tegas menjawab, amal yang paling disukai oleh Allah setelah iman kepada Allah adalah silaturahmi. Ini paling disukai oleh Allah. Amal yang sangat dicintai Allah adalah iman kepadanya dan banyak silaturahmi. Sudah sekarang mah pokoknya silaturahmi terus. Panjang umur, banyak rezeki. Lalu aku bertanya lagi, ya Rasulullah, ayyul a'mal abghadu ilallah? Abghadu ilallah. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling dibenci oleh Allah? Qala bersabda Rasulullah menjawab, al-isyraku billah. Ya tentulah wan dari iman kepada Allah, yaitu isyrak. Perbuatan syirik kepada Allah, menganggap Allah ada teman, ada kawan, menganggap ada kekuatan selain Allah, itulah amal yang paling dibenci oleh Allah. Sumamah, dia bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa lagi? Qati'atur rahmi, memutuskan tali persaudaraan, tali pertemanan, tali persahabatan. Qala, lalu dia bertanya lagi. Ini kalau ini nanyanya agak panjang ini. Kalau amal yang paling dibenci Allah itu 3 kali nanyanya. Setelah qati'atur rahmi apa lagi? Al-isyrak billah, qati'atur rahmi yang paling dibenci Allah. Apa lagi? Qala, Nabi menjawab, al-amru bil munkar wan nahyu anil ma'ruf. Biasanya kan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ini justru kebalikan, nahyi ma'ruf amar munkar, atau amar munkar nahyi ma'ruf. Yang paling dibenci oleh Allah adalah amar munkar, menyuruh orang, mengajak orang untuk berbuat kemunkaran. Paling dibenci sama Allah. Ngajak orang lain dugem, ngajak orang lain karaokean, ngajak orang lain joget-joget di panggung, munkar, kemungkaran itu. Ngajak orang lain mabok, ngajak orang lain judi, ya, ngajak orang lain benci kepada sesamanya, ya, itu amar munkar, amal yang sangat dibenci oleh Allah. Makanya kalau mau maksiat jangan ngajak-ngajak orang. Tapi sebaliknya, kalau mau taat ya baru ngajakin orang. Yuk ngaji yuk, pagi-pagi bersama Kang Uyan di akun Facebooknya. Nah itu baru ngajakin orang lain. Ya kalau kemunkaran, keburukan, gak usah ngajak-ngajak teman, ya. Nah, jadi kesimpulannya, dengan silaturahmi maka orang akan dipanjangkan umur, banyak rezeki, mati ke dalam keadaan husnul khotimah. Itu. Kemudian amal yang paling disukai oleh Allah adalah iman kepadanya dan banyak silaturahmi. Sedangkan amal yang sangat dibenci oleh Allah, yang pertama syirik kepadanya, menganggap ada kekuatan lain selain Allah, kemudian memutuskan tali silaturahmi, dan terakhir adalah nahyu bil ma'ruf, amru anil munkar, melarang orang lain untuk berbuat kebaikan. Ya ulah ngaji ulah, daripada ngaji mending goes. Nah ini nahi ma'ruf itu. Gak usah datang ke Haul Cipasung lah,
Ngapain jauh-jauh gitu. Toh guru-guru kita di sana juga nggak pada kenal sama kita. Nah ini nahyi anil ma'ruf, itu melarang orang lain untuk berbuat kebaikan ya, itu amal yang paling dibenci oleh Allah. Justru kalau kebaikan harus ngajak orang, yuk hal yuk, setahun sekali kita datangin guru kita di Cipasung. Nah itu amal yang paling disukai kalau amar ma'ruf nahi munkar. Kalau sebaliknya adalah amal yang dibenci oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan zahir batin, kekuatan fisik maupun mental, spiritual kita, agar kita menjadi orang-orang yang rajin silaturahmi dan terhindar dari orang yang memutuskan tali silaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Khudh ma safa wa da'ma kadar wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun uqfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa al-Murtada wabnahuma wa Fatimah berkahna lima jalmi mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu mantak nganyerikeun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.